Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal 62 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-9, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini melalui teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang tenang dekat dengan Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini satu hal yang paling penting salah satunya adalah ketenangan. Jika kita sukses, jika kita berhasil, jika kita bisa melakukan banyak hal, orang-orang berkata kita sukses, orang-orang berkata kita berhasil. Tetapi jika kita tidak mengalami ketenangan hidup, maka menurut saya semuanya adalah nol. Artinya saudara bahwa kita membutuhkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Kita butuh mengalami ketenangan dalam perjalanan hidup kita. Saat ini, apa yang saudara alami? Apakah dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara mengalami ketenangan? Mungkin saudara berkata, bagaimana tenang jika ada masalah? Bagaimana tenang jika banyak persoalan? Bagaimana tenang jika menghadapi situasi seperti sekarang ini? Saudara, ketenangan itu bukan ditentukan oleh masalah, persoalan, dan situasi apapun yang kita hadapi. Karena ada orang yang tidak punya masalah tetapi hidupnya tidak tenang. Ada orang yang segala sesuatu ada tetapi dia putus asa. Ada orang yang berada di puncak kesuksesan tetapi matinya karena obat-obatan penenang saudara. Artinya ketenangan itu bukan ditentukan oleh situasi yang ada, tetapi dengan kita tenang, kitalah yang akan menentukan situasi, kitalah yang akan mengubah situasi. Dengan kita mengalami ketenangan, kita bisa berbuat banyak, kita bisa berkreasi, kita bisa kreatif dan mengubah segala masalah yang ada. Kita bisa mempengaruhi banyak hal jika kita mengalami ketenangan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, kalau saat ini saudara rindu mengalami ketenangan di dalam hidup saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita renungkan firman Tuhan, bagaimana kita mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita. Saya akan membaca dan menjelaskan teks firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita pagi hari ini saudara. Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku,
Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan, saudara. Mazmur yang telah dibacakan kepada saudara adalah mazmur dari Daud, di mana di dalam mazmurnya ini Daud menegaskan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, kalau kita ingat dan belajar kembali siapa Daud, maka kata-kata Daud ini akan menjadi kata-kata yang sangat bermakna secara mendalam. Karena orang yang berkata pada Allah saja kiranya aku tenang adalah orang yang punya begitu banyak pengalaman dalam hidupnya. Dia pernah menjadi pengembala, dan sebagai pengembala dia berkata seringkali dia melawan singa dan dia merobek-robek mulut singa. Dan kemudian dia pernah menjadi panglima tentara, dan kemudian dia seringkali berperang dan mengalahkan tentara besar yang menjadi lawan mereka. Dan dia juga adalah orang yang pernah merobohkan Goliat. Dan dia juga adalah orang yang akhirnya menjadi raja yang luar biasa. Artinya, saudara, Daud yang berkata kepada Allah saja atau di dekat Allah saja aku tenang adalah orang yang punya begitu banyak prestasi, begitu banyak pengalaman hidup, begitu banyak kesuksesan, begitu banyak keberhasilan. Dan pada akhirnya dia sebagai panglima tentara, dia punya pasukan, dia sebagai raja, dia punya keamanan dan sebagainya yang dia miliki di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang punya begitu banyak hal yang bisa diandalkan dalam hidupnya, orang itu berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, kalau saat ini kita mencoba membandingkan hidup kita dengan Daud, siapakah kita? Kalau saat ini saudara coba membandingkan hidup saudara dengan Daud yang penuh dengan keberhasilan, penuh dengan kesuksesan, ada begitu banyak yang bisa diandalkan dalam hidupnya. Namun dia pun berkata bahwa setelah dia menjalani kehidupannya, dia mengakui bahwa keamanan dan ketenangan hanya dia dapat dekat pada Allah. Kenapa begitu banyak orang yang merasa aman jauh dari Tuhan? Sedangkan orang yang pernah menjadi nomor satu di dunia berkata bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Kenapa kita terkadang menganggap aman saja jauh dari Tuhan? Mungkin kita perlu mengoreksi diri lagi, saudara, hari ini. Apakah kita sedang mengalami ketenangan yang sejati? Apakah kita paham ketenangan yang dimaksudkan oleh Daud ini? Ataukah ketenangan, keamanan yang kita maksudkan itu adalah keamanan, ketenangan yang palsu? Ketenangan, keamanan yang kita cari, yang kita berusaha untuk raih dalam hidup ini adalah ketenangan, keamanan yang palsu. Tahukah saudara bahwa Daud yang sudah mencapai begitu banyak prestasi, yang sudah berhasil dalam begitu banyak hal dan meraih begitu banyak hal, namun setelah semuanya itu dia alami, dia kemudian mengakui bahwa ternyata hanya dekat Allah saja dia mendapat ketenangan. Kalau orang sudah mengalami banyak hal berkata demikian, saudara, maka menurut saya itulah yang benar. Kalau orang tidak mengalami apa-apa tapi kemudian dia berkata dia bisa tenang karena ini, karena itu dan sebagainya. Dengar, saudara, Daud dalam segala prestasi, segala keberhasilan, segala yang dia capai dalam hidupnya, dia berkata dan menegaskan bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Hari ini, apa yang menjadi ketenangan saudara? Jangan sampai ketenangan, keamanan yang saudara cari dalam hidup saudara adalah ketenangan dan keamanan yang palsu. Biarlah kita menjadikan, biarlah kita menyadari, dan biarlah kita mengalami bahwa hanya dekat pada Allah saja kita mengalami ketenangan. Biarlah kita mengalami bahwa ketenangan dekat dengan Tuhan itulah ketenangan yang sesungguhnya, dan
Biarlah itu yang kita alami dalam hidup kita, saudara. Daud itu yang dia alami, ketenangan di dekat dengan Tuhan. Saat ini apakah saudara butuh ketenangan sejati? Mungkin saudara berkata, pendeta, saya sedang mengalami hidup yang sulit, yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kecemasan. Tidurku tidak nyenyak lagi hari-hari ini. Aku butuh ketenangan. Dengar saudara, jangan cari ketenangan di tempat lain. Orang yang pernah mencari ketenangan dan mencapai begitu banyak hal di dunia ini, yaitu Daud, dia pun berkata bahwa ternyata hanya dekat pada Allah ada ketenangan. Biarlah setiap kita juga hari ini, saudara, mengalami dan mengakui bahwa hanya dekat Allah ada ketenangan. Carilah, raihlah ketenangan dekat dengan Tuhan. Alamilah ketenangan sejati di dekat Tuhan. Pertanyaannya hari ini, seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Mungkin saudara berkata, belakangan ini saya jauh dari Tuhan. Berapa waktu yang lalu, saudara, ada seorang anak Tuhan yang menelepon saya. Dan dia berkata, pendeta, doakan saya, doakan keluarga saya, doakan suami saya dan sebagainya. Kami mengalami ini dan itu dan sebagainya. Lalu kemudian singkat cerita, saudara, saya konseling dia. Dan akhirnya masalahnya adalah mereka jauh dari Tuhan. Dulu ketika mereka dekat dengan Tuhan, ada begitu banyak pengalaman luar biasa yang mereka alami. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan. Dan yang paling nyata adalah hidup mereka begitu jelas. Mereka hidup dalam kedamaian. Kedamaian, ketenangan yang mereka alami begitu nyata dalam hidup mereka. Tetapi belakangan begitu banyak masalah, persoalan. Dan ternyata mereka jauh dari Tuhan. Hari ini seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Jangan-jangan ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak masalah yang saudara alami. Itu karena saudara jauh dari Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Setelah Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah dia tenang, dia nyatakan itu kepada umat-umat Tuhan, kepada masyarakatnya. Dia tegaskan kepada mereka bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Dia tuliskan itu dalam mazmurnya, bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Lalu kemudian dia menceritakan, dia menasihatkan apa yang harus dialami supaya mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Apa yang harus dilakukan supaya mengalami ketenangan dalam Tuhan. Saya akan membacakan kepada saudara. Ketika di ayat yang ke-6 dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Maka di ayat 9 dia berkata, saudara, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Jadi yang dia lakukan sehingga dia mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan adalah dia percaya kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, situasi sulit, situasi berat, dalam peperangan, di hadapan musuh, dan situasi senang. Dia menjalani kehidupannya dengan hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu juga yang dia nasihatkan kepada jemaat. Karena ketika dia hidup sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya beriman kepada Tuhan, dia mengalami ketenangan daripada Tuhan. Dan itu yang dia nasihatkan kepada umat Tuhan, supaya mereka pun sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena di sanalah mereka akan menemukan dan mengalami ketenangan. Hari ini, saudara, untuk saya dan saudara, kita bisa mengalami ketenangan sejati daripada Tuhan. Mari kita jalani hidup kita dalam iman. Karena dengan imanlah Allah bertindak. Dengan imanlah Allah berkarya dalam hidup kita. Dengan imanlah Allah menyatakan kuasanya. Dan dengan iman Dia akan memberi ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi kita. Itu sebabnya yang pertama, saudara, kalau saudara rindu mengalami ketenangan daripada Tuhan, hiduplah dalam iman. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan apapun yang saudara alami. Mungkin saat ini saudara berkata, pendeta, hidupku terlalu berat. Sampai-sampai aku tidak percaya lagi kalau ada Tuhan. Aku tidak percaya lagi kalaupun ada Tuhan, aku tidak percaya kalau Dia sanggup bertindak. Dengar, saudara, tetaplah hidup dalam iman apapun yang terjadi. Saat itu saudara akan mengalami ketenangan. Dan kemudian dalam ketenangan saudara akan bisa melakukan banyak hal. Dan ketika saudara melakukan sesuatu, di sana Tuhan akan memberkati saudara.
Alami ketenangan dengan hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua yang dinasihatkan oleh Daud kepada umat Tuhan, supaya mereka juga mengalami ketenangan seperti yang dia alami. Yang pertama tadi dia berkata, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Dan yang kedua, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Yang kedua yang ditegaskan oleh Daud kepada umat-umat Tuhan adalah supaya mereka mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Supaya mereka berdoa kepada Tuhan, supaya mereka mengadu kepada Tuhan, supaya mereka menyerahkan segala situasi, keadaan, kondisi hidup mereka kepada Tuhan. Hari ini juga, saudara, kalau saya dan saudara, kita rindu mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita, maka hiduplah dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Hiduplah dalam penyerahan kepada Tuhan. Hiduplah dalam doa. Biarlah, saudara, setiap kali kita mengalami kesusahan, kesulitan, beban, persoalan, dan sebagainya, mari kita datang tersungkur di kaki Tuhan dan menceritakan, Tuhan, aku sakit. Tuhan, aku kekurangan. Tuhan, aku sedang dalam masalah. Mari kita angkat segala beban, masalah, persoalan hidup kita kepada Tuhan. Maka ketika kita lakukan itu, kita akan mengalami ketenangan, karena Tuhan akan bekerja memberi ketenangan bagi kita. Dan Dia juga akan campur tangan untuk memberi jalan keluar bagi kita. Jadi yang pertama, saudara, untuk mengalami ketenangan daripada Tuhan adalah percaya kepada Dia. Dan yang kedua, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Berdoalah kepada Dia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, saudara, yang dinasihatkan Daud kepada umat Tuhan supaya mereka mengalami ketenangan. Ayat 9 kembali. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Kemudian yang terakhir dia berkata, Allah ialah tempat perlindungan kita. Artinya dia mau menegaskan bahwa berlindunglah kepadanya, karena Dialah tempat perlindungan kita. Tuhan melindungi kita, saudara. Berlindunglah kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi kehidupan kita, karena Dialah perlindungan di dalam kehidupan kita. Berlindunglah kepadanya. Saudara, satu kali ada satu kisah nyata di mana satu kali ada satu daerah kebakaran. Dan kemudian setelah selesai kebakaran itu, kemudian orang-orang mencari sesuatu di sana, dan kemudian ketemulah seekor induk ayam yang sudah hitam terbakar, bulu-bulunya terbakar, saudara, dan kemudian badannya hangus, dan dia sedang telungkup seperti melindungi sesuatu. Lalu kemudian ada seseorang yang kemudian berusaha untuk menyingkirkan induk ayam ini yang sudah hangus terbakar. Ketika dia singkirkan, betapa luar biasanya, ternyata di bawah sayapnya itu ada sekian banyak anak ayam yang tetap aman di sana, tetap terlindungi di sana. Induk ayam ini biarkan dirinya terbakar hangus habis, saudara, untuk menjamin bahwa anaknya aman di bawah sayapnya. Bukankah Allah melakukan jauh lebih dari itu, saudara? Allah bahkan rela meninggalkan sorga, rela mati di kayu salib untuk saya dan saudara aman, untuk kita mengalami keselamatan, untuk kita dilindungi, untuk kita diselamatkan. Allah mengorbankan segalanya untuk kita, untuk melindungi saya dan saudara. Betapa aman tenangnya anak dari ayam itu tadi di bawah sayap induknya. Dan biarlah, saudara, saya dan saudara juga mengalami ketenangan, kedamaian, ketentraman di bawah sayap Tuhan. Dia yang telah rela mengorbankan semuanya, rela menyerahkan semuanya supaya kita aman, terlindungi, selamat. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Saat ini kita sudah merenungkan bahwa Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan. Dari semua prestasi yang dia alami dalam hidupnya, hanya dekat Allah saja dia tenang. Dan kemudian bagaimana dia mengalami ketenangan? Dia percaya kepada Tuhan. Dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan kemudian dia berlindung kepada Tuhan. Dan itu juga yang dia nasihatkan kepada umat.
Percayalah kepada Tuhan. Serahkan dan curahkan isi hatimu kepada Tuhan, dan berlindunglah kepada Tuhan. Dan biarlah itu juga yang kita lakukan hari ini, saudara. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap curahkan isi hati saudara kepada Tuhan, dan berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat dan mengalami ketenangan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, sehingga janji-janji firman Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan bersama berdoa. Mari imani firman Tuhan, klaim janji firman Tuhan, dan buat komitmen terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, di sepanjang kehidupan saudara, khususnya di sepanjang hari ini. Renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil, ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani, ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka
Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat,
Berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu, karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.